Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Yeni dalam YouTube channel Yeni Aprianti 9552. Pada kesempatan kali ini Kak Yeni mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Adik-adik, pada kesempatan kali ini, di hari yang fitri ini, Kak Yeni akan membawakan kisah tentang Santi, Meli, dan baju barunya. Oke adik-adik, yuk kita dengar cerita dari Kak Yeni. Di malam lebaran ini, takbir berkumandang menggema di seluruh penjuru bumi, menandakan bahwa Ramadan telah usai dan digantikan dengan bulan Syawal, di mana keesokan harinya umat muslim akan merayakan sholat Idul Fitri. Dan di malam ini, di sebuah desa, hal yang sama pun terjadi. Di setiap masjid terdengar suara takbir, dan di jalan-jalanan pun terdapat pawai obor dan juga disertai suara takbir. Dan ada yang uniknya, di sebuah rumah yang tua terdapatlah seorang anak kecil yang bernama Meli dan ibunya yang sedang duduk di kursi. Ibunya sedang menjahit sebuah mukena, dan anak kecil yang bernama Meli itu duduk di samping ibunya. Dia sedang menyiapkan keperluan untuk sholat Idul Fitri besok. Di rumah tersebut tidak ada persiapan yang begitu istimewa. Tidak terlihat kue-kue lebaran. Meli tetap kelihatan ceria. Terjadilah dialog antara ibu dan anak. Sang ibu menatap penuh haru, penuh kasih sayang kepada Meli, dan ia berkata, "Meli, besok kita akan merayakan hari kemenangan. Kita akan sholat Idul Fitri di lapangan desa ini. Tapi ibu minta maaf kepadamu, anakku, karena ibu belum mampu membahagiakanmu. Ibu belum mampu membelimu mukena baru dan baju yang baru seperti teman-temanmu." Kemudian ibu itu mendekap anaknya dan membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian Meli menatap wajah ibunya. Meli pun juga menatap wajah ibunya dengan penuh kasih sayang. Dan ia pun berkata, "Ibu, bukankah hari raya itu tidak harus ditandai dengan mukena baru dan baju yang baru?" "Iya sayang, lebaran itu tidak harus ditandai dengan mukena baru dan baju yang baru. Yang terpenting adalah hati yang suci dan jiwa yang memaafkan," kata sang ibu kepada anaknya.
begitu, ibu tidak perlu sedih memikirkan baju baru dan mukena baru untukku. Mukena yang ibu jahit ini masih bagus, hanya ada sobek sedikit saja di bagian belakangnya, dan ibu sudah menambalnya sehingga mukena ini kelihatan cantik dan besok aku akan memakainya, kata Meli sambil memeluk ibunya. Ibunya begitu terharu akan apa yang diucapkan anaknya, sehingga tanpa sepengetahuan Meli, bulir-bulir air mata mengalir di pipi ibunya, dan ibunya menghapuskan bulir-bulir tersebut agar tidak dilihat oleh Meli. Dan ibu dan anak tersebut terus berbicara mengenai tentang makna lebaran yang sesungguhnya. Di sebuah rumah yang besar, tidak jauh dari rumah Meli, hiduplah keluarga Juragan Rahmat. Mereka terkenal orang terkaya di desa tersebut, dan mereka juga terkenal dengan kedermawanannya. Keluarga Juragan Rahmat memiliki seorang anak yang sebaya dengan Meli, yang bernama Santi. Di rumah tersebut penuh dengan kue-kue yang enak lezat, dan di sana juga lengkap dengan makanan yang serba enak untuk lebaran esok paginya. Dan Santi memiliki baju lebaran yang juga banyak. Tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh Santi pada malam takbiran tersebut? Ternyata Santi dan keluarganya sedang menyiapkan bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada Meli, tetangga terdekatnya. Santi menyiapkan paket kue lebaran, dan dia juga menyiapkan beberapa lembar baju baru yang sangat cantik dan bagus yang akan diberikan kepada Meli. Dan Santi beserta ibunya juga menyiapkan 2 mukena baru yang nantinya akan mereka berikan kepada Meli dan ibunya. Santi begitu semangat membuat paket lebaran untuk temannya tersebut, dan itu tidak diketahui oleh Meli. Setelah semuanya selesai, Santi beserta ibunya dan tak lupa Juragan Rahmat pergi ke rumah Meli. Santi pun berkata kepada ibu dan ayahnya, "Ibu, aku begitu bahagia malam ini karena aku bisa berbagi kepada teman terbaikku. Sayang, kita memang harus berbagi kepada orang-orang yang belum beruntung. Dan Santi, kau anak yang begitu membanggakan, mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mampu berempati terhadap apa yang dialami oleh sesama. Dan jangan lupa, Meli itu selain temanmu, keluarga mereka adalah tetangga terdekat kita. Dan ingat satu peribahasa yang mengatakan bahwa tetangga adalah saudara terdekat kita,
dan kita harus berbuat baik kepada mereka, memperlakukan mereka seperti saudara kita sendiri. Yuk sekarang kita berangkat ke sana, kata ibunya kepada Santi. Akhirnya Juragan Rahmat beserta istrinya dan anaknya yang bernama Santi pergi berjalan ke rumah Meli. Mereka membawa banyak sekali paket lebaran untuk keluarga Meli. Setibanya mereka di rumah Meli, mereka disambut dengan begitu sukacita oleh Meli dan ibunya. Meli dan ibunya kaget karena tidak menyangka bahwa Juragan Rahmat akan datang ke rumah mereka. Setibanya di rumah Meli, Santi memeluk Meli. Mereka berpelukan sangat erat, seperti sudah lama tidak ketemu. Dan kemudian Santi pun berkata, "Meli, ini aku membawa beberapa paket lebaran untuk Meli dan ibu." Meli dan ibunya sangat bersyukur sekali, mengucapkan berkali-kali terima kasih kepada Juragan Rahmat dan istrinya. Mereka sangat bersyukur karena besok di hari yang suci mereka mempunyai mukena baru dan pakaian baru. Dan Meli juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Santi, temannya yang baik hati itu. Akhirnya Santi beserta ibu dan ayahnya berpamitan. Mereka pulang ke rumah. Sekianlah cerita dari Kak Yeni kali ini, dan Kak Yeni mengucapkan terima kasih telah menonton video Kak Yeni. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Oke adik-adik, dari kisah cerita ini dapat kita ambil pesan moralnya adalah 1. Bahwa dalam merayakan Idul Fitri, yang terpenting itu adalah hati yang suci, bukan baju baru dan mukena baru. Baju baru dan mukena baru itu hanyalah pelengkapnya. Yang kedua, pesan moralnya adalah berbuat baiklah kepada tetangga, karena tetangga merupakan saudara terdekat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.